Angan Kinan melambung jauh ke belakang, sambil menatap kebersamaan Dira dan Queen yang sedang menikmati sarapan paginya karena Queen minta dibuatkan sandwich lagi oleh Dira. Matanya berkaca-berkaca tanda bahagia. Dira melirik ke arah suaminya. Terlihat air mata yang sudah mengumpul di pelupuk matanya. Hingga air mata itu menetes bercampur dengan roti sandwich yang dipegang oleh Kinan. Sentuhan tangan Dira yang menyeka air mata Kinan membuat Kinan tersadar dari lamunannya. "Kamu kenapa sayang?" "Nggak apa-apa. Kok. Aku bahagia saja," jawab Kinan sambil memasukkan sandwich ke dalam mulutnya. "Berangkat yuk. Nanti kita makan siang di kafe ya. Hari ini aku ikut kamu ke kantor ya, Mas," kata Dira. "Papa, jangan sedih ya. Queen sama Mama akan selalu ada untuk Papa," kata Queen sambil memeluk papanya. "Terima kasih ya, sayang. Oke, ayo kita berangkat," kata Dira yang berusaha mengubah suasana kembali ceria. Sesampainya di kantor, Dira segera menghampiri Lena dan Raihan. Dira sudah merindukan dua sahabatnya itu ditambah Dira merindukan masa mudanya yang suka hangout bersama Raihan dan Lena. "Halo guys," sapa Dira. "Dira," seru Lena dan Raihan seraya memeluk Dira. "Ya ampun. Kita kangen banget sama lo, Dir," kata Lena. "Iya gue juga," imbuh Raihan. Gimana, Dir, kabar lo? Sehat kan?" tanya Lena. Kalau dilihat dari wajahnya, sih lebih dari sehat, goda Raihan. Gimana rasanya nikah? Enak nggak? Apalagi sama duda keren terus kaya lagi, imbuh Lena penasaran. "Namanya nikah pasti happy lah. Mau duda, janda, perjaka atau perawan sama aja sih, yang penting kan nyaman." "Cie, udah bisa ngomong gitu segala lagi," goda Raihan. "Udah jangan ngomongin gue lagi. Kalian gimana? Apa suami gue itu masih bersikap dingin?" "Kalau itu sih kayaknya udah mendarah daging, Dir," celetuk Lena. "Hehehe. Sabar ya kalian. Kalian magang aja yang bener. Biar nanti kalah udah lulus, gue bisa rekomendasikan kalian di sini." "Serius, Dir?" tanya Raihan. "Iya. Makanya yang serius ya. Berikan kinerja yang bagus untuk perusahaan ini," kata Dira yang berusaha memberi semangat pada Raihan dan Lena. "Oke deh. Siap. Oh ya, sekarang lo lebih feminim ya. Mana style kebangsaan lo? Jeans robek-robek sama sneaker kebanggaan lo?" tanya Lena yang takjub dengan perubahan Dira. "Untuk sementara masuk museum dulu. Sebenarnya gue juga pingin sih apa adanya. Cuma sekarang kan gue udah jadi istri bos Kinan, jadi ya gue harus menghormati dia." "Cie. Berat banget sih omongannya," goda Raihan. "Oh ya, nanti makan siang ke kafe yuk. Gue traktir deh," ajak Dira.
Kafe mana? Tanya Reyhan. Kafe tempat gue kerja dulu. Oke deh, siap buat gratisan. Lo pengertian banget sih, Dir. Kita berdua anak perantauan. Anak kos. Lagi bokeh butuh asupan makanan gratis. Pahlawan buat perut kita. Kata Lena dengan semangat. Oke. Gue tunggu ya nanti. Gue nemuin suami gue dulu. Kata Dira. Makasih ya, Dira. Kata Reyhan dengan mata berbinar karena gratisan datang. Sama-sama. Jawab Dira yang kemudian pergi berlalu. Gue seneng banget. Dira masih ingat sama kita. Gumam Lena. Iya, Len. Dira masih mau berbagi sama kita. Timpal Reyhan. Sayang. Sapa Dira pada Kinan yang sedang sibuk berdiskusi dengan Jerry. Sayang. Sini. Kita bahas tentang proyek taman gagasan kamu. Kata Kinan sambil menepuk bangku sofa di sebelahnya. Hai. Mas Jerry. Sapa Dira pada Jerry. Hai. Dira manis. Balas Jerry dengan senyum lebarnya yang melihat Dira semakin cantik dan feminim. Kinan berdeham memberi kode pada Jerry. Kalau Dira itu istrinya. Menyadari itu Jerry hanya terkekeh. Emang gimana sayang? Apa ada kendala? Enggak sih. Proyeknya sudah berjalan 35%. Cuma bingung aja kita kasih nama apa. Kata Kinan sambil memainkan ballpoint di tangannya. Gimana kalau Taman Hati? Keren gak tuh? Usul Jerry. Norak. Jawab Dira singkat. Atau cinta? Usul Kinan. Gimana kalau Sweet Garden? Usul Dira membuat Kinan dan Jerry melongo. Gula kali ya. Celetuk Jerry. Sweet juga sih namanya. Kan buat keluarga. Juga buat mereka yang berpasangan. Dan namanya juga indah. Terserahlah. Sekalian aja sweetheart. Pada bucin semua kayaknya. Celetuk Jerry yang membuat Kinan dan Dira tertawa melihat Jerry yang sedang kesal. Mas Jerry sensi amat. Ayo nanti kita makan siang di kafe. Ajak Dira tiba-tiba. Ngapain sih ngajak dia? Sayang. Kita kan mau bertiga sama Queen. Protes Kinan. Jangan gitulah. Sayang. Mas Jerry kan udah setia sama kamu bertahun-tahun, jangan karena kamu bucin sama aku. Mas Jerry kamu cuekin. Goda Dira yang disambut senyum bahagia Jerry namun disambut sunggingan senyum kecut Kinan. Siang hari. Kinan, Dira dan Queen sudah tiba di kafe disusul dengan Jerry. Mereka makan dalam satu meja. Jerry yang bahagia dan Kinan yang memasang wajah masamnya. Wah, gila kafe lo makin sip aja, Ken. Puji Jerry. Ya semua itu karena Dira. Aku baru 2 hari aja, kok. Ini semua berkat kerja keras Mas Kinan. Tapi Dira. Wajah para pegawai lebih cerah. Biasanya aura mereka terlihat suram. Sindir Jerry pada Kinan.
Kinan pun melempar lirikan tajam ke arah Jerry. Queen hanya tertawa karena Jerry selalu menggoda papanya. Tak lama kemudian, Lena dan Rayhan datang. "Len, Ray," panggil Dira sambil melambaikan tangannya. Lena dan Rayhan pun dengan semangat 45 menghampiri Dira. "Ayo duduk sini," ajak Dira sambil menepuk bangku yang kosong. Lena dan Rayhan melirik ke arah Kinan yang memasang wajah dinginnya membuat senyuman merekah Lena dan Rayhan seketika layu. "Udah gabung aja biar makin ramai," imbuh Jerry. Lena dan Rayhan pun akhirnya duduk satu meja bersama bosnya itu. Katanya makan siang bertiga kenapa malah jadi satu RT gini? Gerutu Kinan dalam hati. "Kalian mau pesan apa?" tanya Dira. "Oh, gue mau nasi goreng. Tiramisu yang lagi hits buatan kamu. Jus alpukat. Kentang goreng juga boleh. Sekalian gue bungkus sop buntut boleh kan buat makan malam entar malam." Cerocos Rayhan pada Dira. Kinan pun berdeham sambil melirik tajam ke arah Rayhan. Seketika Rayhan tertunduk sambil menggaruk tengkuknya. Lena pun menyikut Rayhan yang tidak bisa mengontrol mulutnya. "Udah nggak apa kok. Biarin aja Pak Kinan kayak gitu," kata Dira sambil melirik ke arah suaminya itu. Dira pun segera memanggil Mela. "Mel, tolong sini ya," panggil Dira. Mela pun segera menghampiri Dira sambil membawa buku menu dan kertas berisi catatan kecil. "Ini, temen gue mau pesan," kata Dira. "Mau pesan apa Kak? Silahkan," tanya Mela dengan marah. Rayhan dan Lena saling menyikut sambil melirik ke arah Kinan. Kita pesan nasi goreng, tiramisu, jus alpukat sama kentang goreng dan sop buntut yamba dibungkus," kata Rayhan yang ragu karena Kinan sesekali melirik ke arah mereka. "Loh, Len?" tanya Dira. "Samain aja deh biar cepet," imbuh Lena. "Baik, Kak. Mohon ditunggu ya, Kak," kata Mela yang kemudian pergi. "Udah kalian nggak usah takut sama Pak Kinan. Ya memang si bos seperti es tapi bisa hangat juga kok," timpal Jerry dengan senyum lebarnya. "Coba Pak Kinan banyakin senyum pasti bisa cute dan imut kayak saya." Celetuk Rayhan membuat Dira menahan tawanya. "Apa Pak Kinan tahu? Dira itu penggemar opa Korea yang wajahnya imut dan cute kayak saya ini. Bukan ahjusi seperti Bapak." Ceplos Rayhan. Membuat Kinan mengangkat alisnya. Lena pun membungkam mulut Rayhan dan Dira melotot ke arah Rayhan yang mulutnya mulai los tanpa rem. "Opa, ahjusi?" tanya Kinan yang penasaran dengan kesukaan istrinya yang belum Kinan ketahui. "Kalau opa itu panggilan kakak pada cowok yang ganteng dan cute kayak saya. Kalau ahjusi panggilan kepada pria yang usianya jauh lebih tua seperti paman." Ceplos Rayhan. "Kamu bilang saya tua?" selidik Kinan dengan tatapan tajamnya. "Ahjusi rasa opa, Pak. Bapak masih muda kok. Makanya dibanyakin senyum,"
Pak. Nanti 10 tahun lagi. Dira masih tetap muda. Bapak udah kayak kakek-kakek. Celetuk Raihan tanpa peduli perasaan Kinan. Begitulah kalau mulut Raihan sudah bicara. Remnya blong. Dira pun hanya bisa menahan senyumnya melihat wajah Kinan yang semakin masam. Mendengar ucapan Raihan, Jerry pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Makanya, Ken. Hidup itu santuy dikit napa. Bawaan lo tegang aja. Cukup yang bawa aja yang tegang. Goda Jerry yang membuat semuanya tertawa kecuali Kinan yang semakin terpojok. Mau saya kasih nilai 0 di laporan magang kalian? Jerry. Sudah bosan kerja? Tanya Kinan dengan geram. Papa. Please deh pa. Jangan marah. Queen pusing berada di tengah-tengah orang dewasa yang aneh. Lama-lama Queen bisa langsung tua bersama kalian semua. Hilang masa-masa kanak-kanak Queen. Celoteh Queen yang membuat mereka semua terdiam sambil menahan tawanya. Buah jatuh emang gak jauh dari pohonnya. Gumam Jerry. Di tempat lain, Bu Diana mengajak Pak Salman untuk makan siang di sebuah kafe. Bu Diana sengaja menjemput Pak Salman ke rumahnya untuk mengajaknya makan siang sebagai tanda terima kasih beberapa waktu lalu. Mereka mempunyai makanan kesukaan yang sama, yaitu gado-gado. Selera kamu masih sama, Di? Tanya Pak Salman. Iya. Tidak berubah. Kamu juga sama kan, Salman? Ternyata selera kita tidak berubah dari dulu. Gado-gado dengan sambal yang banyak tanpa kecap dan selada yang banyak. Kata Pak Salman mengingatkan bahwa selera mereka sama. Iya, Salman. Hanya usai kita saja yang berubah semakin tua tapi selera kita tetap sama. Tapi aku bingung. Anakku masih belum menikah. Aku ingin segera menimang cucu. Seandainya anak kamu belum punya calon waktu itu, aku ingin menjodohkan anak aku sama anak kamu. Timpal Bu Diana. Sabar Diana. Sebentar lagi juga pasti dapat jodoh kok. Anak laki-laki santai aja lagi. Hibur Pan Salman. Ya aku tahu, Salman. Tapi usiaku sudah semakin tua. Aku ingin melihat anak aku menikah. Ingin melihat dia bahagia tapi dia masih santai saja. Aku pun bingung Salman. Ya. Padahal untuk menikah dia sudah cukup mapan. Cerita Bu Diana yang mulai sedih. Kamu coba aja ngomong baik-baik sama anak kamu. Siapa tahu dia diam-diam sudah punya tambatan hati. Kamu jangan berpikiran seperti itu, Diana. Bisnis catering kamu pun sudah sukses. Perbanyak bersyukur Diana. Anakmu kan sudah dewasa. Aku paham perasaanmu tapi kalau kita memaksa dan menekannya nanti kasihan. Iya. Kamu benar Salman. Terima kasih ya, Salman. Kamu sudah membuatku tenang. Karena itulah hal terberat yang selalu menjadi pikiranku. Ya sudah. Cepat habiskan gado-gadonya.
Kamu yang sabar ya. Terima kasih, Salman. Kamu selalu bisa memahami dan mengerti aku dari dulu, kata Budiana sembari memegang tangan Pak Salman. Sesampainya di rumah, Kinan melempar jasnya sembarangan lalu membanting tubuhnya di atas kasur. Sedangkan Dira masih berada di kamar Queen, membantu Queen untuk mandi lalu ganti baju. Kinan melamun, memikirkan tentang kata Raihan kalau bagi Dira, dia seperti seorang paman. Kinan pun segera bangun dan berdiri menatap cermin, memandangi dirinya sendiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wajah ganteng dan glowing. Badan atletis. Tinggi. Hidungku mancung. Kaya. Semua wanita mengagumiku. Apa wajah seperti ini sudah terlihat tua? Ya. Raihan itu memang imut sih. Usianya yang sepantaran sama Dira. Masih terlihat seperti anak SMP. Apa mungkin aku memang kurang senyum sampai aku terlihat tua? Ah enggak lah. Ngapain juga aku peduliin omongan bocah tengik itu? Apa benar kalau aku terlihat seperti pamannya Dira? Gumam Kinan pada dirinya sendiri sambil terus bercermin. Mas, kamu ngapain? Kenapa nggak ganti baju? Kata Dira yang tiba-tiba mengagetkan Kinan. Kinan pun menjadi salah tingkah. Belum kok. Ya udah. Aku mandi dulu ya. Kata Kinan. Melihat sikap Kinan yang aneh, membuat Dira heran. Kenapa sih, Mas Kinan? Kok aneh gitu? Gumam Dira sambil merapikan kasur dan memasukkan jas Kinan ke dalam ranjang baju yang kotor. Dira segera pergi ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Sedangkan di kamar, Kinan memilih merawat dirinya. Kinan memakai masker di wajahnya ditambah dengan 2 irisan timun yang menempel pada matanya. Kinan mulai krisis percaya diri. Kinan berbaring di atas kasur sambil menyilangkan kakinya dan melipat kedua tangannya di dada. Dira yang telah selesai menyiapkan makan malam, segera memanggil Queen yang asyik menonton televisi. Sayang, ayo kita makan malam. Panggil Dira pada Queen. Iya, Ma. Jawab Queen sembari berlari kecil menuju meja makan. Papa mana sayang? Tanya Dira yang dari tadi tidak melihat suaminya itu. Biasanya Kinan paling suka mengganggu Dira. Masih di kamar mungkin, Ma. Atau di ruang kerjanya. Minta tolong ya sayang. Panggilin Papa. Pinta Dira dengan lembut pada Queen. Siap, Ma. Queen langsung menuju kamar papanya. Saat Queen membuka pintu, Queen kaget melihat wajah papanya yang putih penuh dengan masker lengkap dengan 2 irisan timun yang menempel di atas matanya yang terpejam. Queen segera turun untuk menghampiri Dira. Mama, Papa aneh deh. Kata Queen. Aneh gimana? Wajah Papa putih semua. Maksud kamu? Tanya Dira heran. Ayo Ma, kita lihat aja. Kata Queen yang kemudian mengajak Dira menuju kamar. Dibuka pintu kamar.
Dira terkejut melihat sikap aneh suaminya itu. Ayo, kita kagetin papa, bisik Dira. Queen mengacungkan jempolnya tanda setuju. Dira dan Queen berjalan mengendap lalu mengagetkan Kinan. Maling! Maling! Teriak Dira dan Queen di telinga Kinan. Yang membuat Kinan terperanjat kaget. Mana malingnya? Sini papa hajar mereka. Kata Kinan yang spontan berdiri dari tempat tidur dan mengambil gerakan kuda-kuda. Dira dan Queen pun tertawa terbahak-bahak. Kalian ini ngagetin papa aja. Lihat masker papa pecah nih. Keluh Kinan yang langsung terduduk di tepi ranjang. Lagian kamu ngapain pakai masker gituan? Serem kayak hantu. Tuh Queen sampai takut. Inggu Dira yang masih saja tertawa diikuti oleh Queen. Papa mau jadi badut ya malam-malam gini. Kata Queen dengan polosnya sambil menahan tawanya. Udah kamu cepat cuci muka sana, Mas. Kita tunggu di bawah ya. Inggu Dira yang kemudian segera turun bersama Queen sambil tertawa. Mengingat Kinan yang sedang aneh malam ini.